Saya di UI, grup besar yang sekarang berdiri seolah-olah mau reformasi itu Pak, itu musuh-musuh saya dulu Pak. Di awal-awal itu saya angkat bendera melawan Jokowi itu 2016. Setelah kami ke istana itu beritahu Jokowi jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, 1, 2 sampai 10 saya minta itu. Sampai saya pertaruhkan harga diri saya. Pak Jokowi, kalau Bapak tidak percaya saya, Bapak punya aparat keamanan, silakan telusuri siapa saya. Saya belum pernah mengatakan sesuatu ini. Kenapa? Karena saya sudah mencurigai watak Jokowi itu. Bapak tahu, 2 minggu sebelum pelantikan presiden itu saya datang ke wakil presiden, namanya Maruf Amin. Apakah saya datang ke sana minta jabatan? Enggak. Saya 3 orang dari UI itu datang ke sana, hanya beritahu, Pak Yai, hati-hati, itu Jokowi manusia aneh. Beritahu begitu, itu bukan menghasut. Saya tidak datang ke sana memprovokasi itu. Saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa ada orang yang dia lalukan jadi presiden, sebenarnya itu berbahaya bagi Indonesia. Tapi siapa lagi yang saya mau jelaskan? Siapa yang mau terima pendapat saya? Ketika semua teman-teman saya mengatakan Jokowi itu bagus, orang dari desa. Anda tidak perlu tahu, Anda pernah tahu bahwa Jokowi itu sudah lama dipersiapkan. Informasi itu yang tidak sampai ke tangan Bapak Ibu, sehingga mudah sekali ditipu oleh media, mudah sekali ditipu oleh para bandit-bandit politik yang dari kampus-kampus itu, akademisi, dosen, intelektual, mudah sekali kan jika dikasih duit suruh ngomong dia, Bapak ikut semua. Apa jadinya sekarang? Menyesalkan kita pelihara Jokowi. Dan setelah celakanya itu bukan berakhir Jokowi, ada lagi anaknya, dia titip. Karena itu saya bilang, saya tulis di situ Pak, Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya bilang begitu. Dan Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia suka menganiaya dirinya sendiri dan suka menipu dirinya sendiri. Jadi Jokowi itu tidak ada, dia bebas. Dia hanya menjalankan tugas takdirnya dia. Dia diutus oleh neraka, dan dia diutus untuk kasih menderita Bapak. Itu saja itu. Dan saya menghindar dari situ. Saya sudah selamat. Saya sudah ajak semua orang, tapi orang lain tidak mendengarkan saya. Oke, saya masuk ke saya masuk ke bukunya Mbak Nursi. Itu buku ini adalah karya jenius, sangat susah dipahami Pak. Kalau Bapak membacanya hanya menggunakan pikiran 50%, Bapak tidak bisa nangkap. Percaya saja, karena itu jahitan. Buku ini hanya membuktikan bahwa di dunia ini memang sebelum Dajjal asli turun, akan dikirim dulu para Dajjal junior. Itu dia mau beritahu Bapak, bahwa akan ada nanti dunia ini bukan menjadi baik, dia akan menjadi buruk ketika datang seorang Dajjal senior. Sebelum datang Dajjal senior, diutuslah para Dajjal junior, yang termasuk Jokowi tadi. Jadi Jokowi itu adalah Dajjal junior yang dikirim. Itu cuma Bang Nursi tidak mau menulisnya secara vulgar. Saya pahami kalau Bang Nursi tidak mau. Disitulah kekentalannya dia sebagai seorang intelektual yang mencoba menjaga, tidak melampiaskan emosinya itu dalam, seperti saya. Ya kalau saya tulis itu betul-betul saya tulis di situ itu. Tapi karena saya bukan Mbak Nursi, ya saya tidak seperti itu. Saya tulis itu. Ya itu. Buku ini hanya ingin membuktikan bahwa semua teori yang ada di dunia ini tentang ekonomi politik sesungguhnya itu adalah teori imperialisme itu. Teori kolonialisme, tidak ada itu. Mulai dari teori pembagian 2 dunia. Barat menipu Timur. Barat mengatakan, "Hei Timur, kau fokus sama pertanian, saya fokus sama teknologi." Akhirnya apa? Dua-duanya dia kerja. Maka tertinggallah Timur.
Ketika Timur tertinggal menghadapi masalah pengangguran, kemiskinan, kesehatan, datanglah ke Barat mengeluh. Kenapa bisa kau maju, kami mundur? Apa kata Barat? Ya itu salahmu. Kita lagi disalahkan. Padahal teori pembagian tadi mengatakan begitu. Oke? Kita disuruh fokus. Maka Barat menawarkan, oke, kalau begitu membangun. Lah Timur mengatakan, Timur ini negara berkembang ya, negara dunia, ya dunia, ya bahasanya itu kan negara dunia maju berarti dunia terbelakang, kan gitu. Ya kalau Anda mau maju ya membangun. Kata Timur, bagaimana caranya saya membangun? Saya tidak punya biaya modal. Ya katanya kalau modal nanti dari saya. Gampang itu kalau modal. Maka dia siapkan apa? Modal dalam bentuk utang dan investasi. Karena itu dalam melihat utang dan investasi, jangan Bapak pernah gembira. Jangan menggunakan ilmu ekonomi ANSI. Utang dan investasi itu adalah instrumen penjajahan, Pak. Itu instrumennya teori pembangunan. Tolong beritahu itu Presiden Indonesia itu. Jangan suruh utang-utang terus itu. Orang Islam paham betul itu. Kalau ada orang yang banyak utangnya, malam tidak bisa tidur nyenyak, siang dia selalu sembunyi mukanya. Dan keluarga yang dibangun dari utang pasti bubar dia. Kenapa? Karena tukang kredit datang semua, ngancam-ngancam itu. Itu aja analoginya sederhana itu. Kenapa Jokowi suka berutang itu? Karena memang mau menjerumuskan negara kita itu. Saya katakan tadi, saya konsisten mengatakan bahwa Jokowi itu adalah presiden yang terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya ulangi lagi, saya tidak mau lagi memberikan itu. Capek saya setiap hari WA dipenuhi dengan kutukan kemarahan terhadap Jokowi. Saya mau tutup itu dengan menyadarkan, hey, Jokowi itu adalah manusia terburuk yang dikirim neraka ke bumi. Tujuannya untuk menghukum Anda, untuk kamu semua, karena kamu tidak sadar. Coba bayangin itu. Ini orang Indonesia ini kayak lagu dangdut. Suka sekali lagu dangdut. Dirampas cintanya, pacarnya, diperkosa, malah dia nyanyi, "Hei, jangan kau lari pacarku." Goyang dia, Pak. Tidak mau bunuh diri. Tidak mau kejar si pemerkosa itu. Itu orang Indonesia itu. Jadi dia senang sekali itu membicarakan nasib buruknya. Dia senang itu. Coba Pak, dia gembira itu jadi wapresnya itu si Gibran itu. Coba bayangin itu. Padahal kalau dia marah, dia kumpul marah itu, sehari itu bisa lengser, Pak. Kekuatan demokrasi itu adalah ketika Bapak sadar untuk berkumpul, untuk berteriak. Sejarah demokrasi adalah sejarah memenggal penguasa.